Hai, di video ini aku bakal mempresentasikan 4 bab, yang di sini bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Sistem informasi akuntansi dirancang tidak hanya untuk mendokumentasikan hasil aktivitas atau peristiwa ekonomi dengan berbagai organisasi yang terkait untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi, akan tetapi juga berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap bagaimana pendokumentasian tersebut harus dilakukan oleh suatu organisasi, baik itu organisasi berorientasi laba atau bukan. Berikut ini akan dibahas mengenai akuntansi sebagai konsep untuk memahami sistem informasi akuntansi. American Accounting Association atau AAA tahun 66, Wilkinson tahun 2000, Warren dan Fest tahun 96 mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan, baik individu atau kelompok, tentang peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Jadi akuntansi pada dasarnya merupakan penyeleksian semua aktivitas ekonomi ke dalam aktivitas yang hanya berkaitan dengan suatu organisasi perusahaan. Aktivitas ekonomi lainnya yang tidak berkaitan dikesampingkan. Transaksi bisnis tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu formulir sehingga menjadi dokumen atau data untuk selanjutnya diolah menjadi informasi atau informasi akuntansi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Dengan menggunakan komputer, aktivitas pengolahan transaksi meliputi mengumpulkan, mengirimkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang berasal atau disebabkan oleh aktivitas atau operasi organisasi sehari-hari. Mengolah data transaksi dapat melakukannya secara batch, secara online, atau gabungan kedua cara tersebut atau hybrid. Secara online, pengolahan data transaksi dilakukan saat transaksi terjadi. Secara batch, data terlebih dahulu dikumpulkan sampai pada saat tertentu, data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan informasi. Berikut adalah aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan atau transaksi harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi barang dan jasa. Pengolahan dan manipulasi data. Pengolahan data menjadi format yang berarti dan berguna melibatkan beberapa aktivitas termasuk pengkodean dan pengklasifikasian, penyusunan, perhitungan, dan peringkasan. Sistem klasifikasi harus dibuat untuk menyimpan data agar dapat digunakan secara efektif bagi manajemen. Data harus diberi kode yang benar agar secara logis dapat disusun dan mudah untuk dibaca. Menyimpan data. Berbagai elemen data yang harus disimpan perlu diketahui. Beberapa di antara elemen data tersebut kemungkinan sangat besar untuk disimpan. Yang penting secara umum transaksi yang terjadi hari ini harus memiliki identitas seperti nomor, nama orang yang melakukan transaksi, apa yang ditransaksikan, tanggal transaksi, bagian yang melakukan transaksi, dan otorisasi. Melaporkan. Produk dari SPT dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen tingkat bawah, dokumen intern organisasi, atau bisa juga dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Semua dokumen atau laporan tersebut dapat dicetak kapan saja ke dalam kertas atau layar monitor. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi tertentu dalam suatu aktivitas bisnis perusahaan. Siklus aktivitas bisnis dimulai saat modal diinvestasikan ke dalam perusahaan. Komponen kedua dalam siklus aktivitas bisnis adalah pengadaan bahan baku dan perlengkapan pendukung yang dimaksudkan untuk meningkatkan moral usaha. Tahap selanjutnya adalah konversi atau produksi bahan baku menjadi barang atau jasa. Komponen akhir dari siklus bisnis adalah penjualan barang dan jasa yang merupakan output dari proses konversi. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari subsistem atau komponen, baik fisik maupun non-fisik,
yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Berikut adalah tabel komponen SPT atau SIA. Karena persepsi tentang tujuan organisasi sering tumpang tindih dengan tujuan pribadi, maka seringkali persepsi berbagai pihak terhadap tujuan organisasi menjadi kabur. Kaburnya tujuan organisasi bagi berbagai pihak dalam organisasi menyebabkan kabur pula tujuan sistem dan ciri-ciri yang mendukungnya. Kondisi ini melahirkan peluang adanya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi, sehingga perlu adanya pengendalian agar organisasi selalu berjalan di relnya terhindar dari risiko. Pengendalian meliputi semua metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen, serta standar operasi manajemen lainnya. Alasan utama perlunya melakukan pengendalian terhadap aktivitas bisnis adalah untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai. Untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan, dan penggelapan. Dan untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan yaitu sistem operasi dan sistem informasi. Tujuan pengendalian sistem operasi yaitu sistem operasi dapat berjalan secara efektif, sumber daya digunakan secara efisien, dan dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Tujuan pengendalian sistem informasi yaitu data yang dimasukkan telah sah atau valid, data yang dimasukkan telah lengkap, data yang dimasukkan telah akurat, dan data yang telah diupdate dengan lengkap. Kecurangan atau pelanggaran hukum merupakan kebohongan, penyimpangan, atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau secara tak wajar seperti penyalahgunaan komputer, penyalahgunaan jabatan, pelanggaran prosedur, dan lain-lain. Ada beberapa alasan mengapa fraud gagal untuk dideteksi sekalipun oleh auditor, diantaranya auditor malas atau tidak mau untuk mendeteksi adanya penyelewengan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pelatihan tentang penyelewengan atau rendahnya pengalaman auditor dalam menangani penyelewengan karena mereka memandang penyelidikan adanya penyelewengan sebagai bagian dari tugas kepolisian bukan merupakan tanggung jawab utamanya. Kedua, terlalu percaya kepada yang diaudit. Internal auditor khususnya selalu berusaha menjaga persahabatan dengan rekan kerja dan bersikap ramah terhadap orang-orang di dalam organisasi. Mereka bertemu dengan kawan-kawan di kafetaria atau dalam piknik tahunan. Pertemuan-pertemuan ini seringkali mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap yang diperiksa. Ketiga, kurang menekankan kepada kualitas audit. Kualitas review yang dilakukan oleh internal auditor pun seringkali tidak melaporkan adanya potensi penyelewengan. Keempat, perhatian terhadap penyelewengan seringkali tidak mendapat dukungan dari manajemen. Untuk mendapatkan petunjuk adanya penyelewengan, mengharuskan auditor memperluas prosedur pemeriksaan dengan menggali lebih dalam unsur-unsur yang diperiksa. Akan tetapi, manajer audit mungkin keberatan memberi auditor waktu lebih panjang untuk memeriksa lebih mendalam. Kelima, internal auditor kadang-kadang gagal memfokuskan diri pada area yang berisiko tinggi. Penyelewengan dapat terjadi di berbagai area, mulai dari penyelewengan biaya perjalanan sampai pada peran bendahara yang berkaitan dengan perbankan. Meskipun karyawan tahu penyelewengan adalah tindakan kriminal, penyelewengan kerap terjadi dengan alasan diantaranya: pertama, karyawan nekat karena perlu uang. Ini mungkin merupakan motivasi utama dan penyelewengan yang paling sulit dideteksi. Kedua, karyawan frustasi dengan pekerjaannya. Karyawan merasa perusahaan tidak memberi perhatian kepada mereka, sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan apapun. Ketiga, karyawan percaya setiap orang melakukannya. Masalah ini lebih umum pada perusahaan eceran, di mana si orang karyawan berpikir setiap orang di perusahaan juga mencuri. Keempat, karyawan ditantang untuk melawan sistem. Ini merupakan masalah khusus yang mungkin dilakukan oleh para hacker dalam sistem informasi berbasis komputer. Kelima, lemahnya pengendalian intern. Lemahnya pengendalian merupakan motivasi awal munculnya penyelewengan. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen,
dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Komponen sistem pengendalian intern ada 4, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, kita mengenal istilah dokumen sebagai formulir yang sudah terisi, baik tertulis atau tercetak. Sedangkan istilah formulir itu sendiri dalam aktivitas perusahaan sehari-hari adalah kertas blanko atau kosong yang memiliki ruang untuk diisi. Dalam sistem akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadinya peristiwa atau transaksi. Formulir yang sudah berisi catatan tentang peristiwa atau transaksi disebut sebagai dokumen. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tujuan berbentuk uraian, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Informasi yang terkandung dalam dokumentasi harus dapat menjelaskan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, informasi dikeluarkan serta didistribusikan, dan sistem dikendalikan. Proyek repositori adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi, program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Tempat penyimpanan dokumen ini sangat membantu seorang analis sistem untuk selalu dapat berhubungan dengan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan, baik secara keseluruhan atau per bagian secara mendetail. Apapun metode pengembangan sistem informasi akuntansi yang digunakan, namun secara umum akan dihasilkan antara lain daftar data akuntansi yang diperlukan untuk disimpan dalam database, berbagai jenis formulir dan form input dalam sistem informasi akuntansi, berbagai jenis output atau informasi yang harus dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, berbagai jenis proses dan prosedur yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi, dan berbagai lokasi yang harus ditunjang oleh jaringan sistem informasi akuntansi. Proyek repositori harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan baik oleh analis maupun oleh pemakai sistem. Tempat penyimpanan dokumen biasanya disusun berdasarkan pada model sistem informasi akuntansi yang digunakan seperti ERD, DAD, formulir, informasi, dan network diagram. Model implementasi adalah model yang bukan hanya menunjukkan sistem apa atau mengerjakan apa, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem sesungguhnya diterapkan. Istilah lain yang digunakan adalah model fisik atau sering juga disebut sebagai model sistem berjalan. Model implementasi sangat berguna untuk mendokumentasikan sistem informasi akuntansi berjalan. Akan tetapi, para analis mempelajari bahwa menunjukkan usulan sistem idealnya harus dibuat dengan menggunakan essential model. Model utama atau essential model adalah model independen yang diterapkan. Model tersebut menggambarkan hal-hal mendasar atau yang menjadi inti pokok dari sebuah sistem, yaitu apa pekerjaan sistem atau apa yang harus dikerjakan oleh sebuah sistem. Apa yang harus dikerjakan oleh sebuah sistem tidak tergantung kepada bagaimana sistem akan atau sebaliknya diterapkan. Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan model utama atau model konsep. Alasan tersebut adalah 1. Penerapan model utama menghilangkan bias yang disebabkan oleh penerapan sistem berjalan atau pandangan setiap orang tentang bagaimana sistem harus diterapkan. 2. Penerapan model utama mengurangi resiko hilangnya fungsi-fungsi tertentu yang disebabkan oleh karena terlalu terfokus kepada masalah teknis yang sangat detail. Dengan memisahkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh suatu sistem informasi akuntansi dari bagaimana sistem tersebut melakukannya, akan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang lebih memenuhi keinginan pemakai sistem dengan lebih lengkap, akurat, dan konsisten. Penerapan model utama memungkinkan pengembangan sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai sistem secara non-teknis atau bahasa yang tidak teknis. Karena penggunaan bahasa teknis seringkali menghambat lancarnya komunikasi. Hal ini terjadi karena pengembangan sistem berbicara mengenai teknis-teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi, sedangkan pengguna berbicara mengenai teknis yang berkaitan dengan teknis operasi dalam menjalankan organisasi. Uraian yang telah dijelaskan
dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bab ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi, yaitu tentang siklus transaksi akuntansi. Kejadian atau peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas operasi suatu organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan tersebut disebut sebagai transaksi. Bagi organisasi perusahaan tersebut, atau lebih dikenal sebagai transaksi akuntansi. Siklus transaksi muncul sebagai akibat siklus bisnis, dan transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Siklus penerimaan memiliki proses pembuatan order dari pelanggan, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Aktivitas yang mengawali pengolahan transaksi pada siklus penerimaan adalah penjualan barang nomor 13 yang berarti masuknya pesanan atau order. Berdasarkan pesanan yang masuk, maka dipersiapkan order penjualan nomor 14. Ketika order penjualan dibuat dan disetujui, stok persediaan dicek melalui sistem persediaan secara manual, online, atau internet. Bila order tidak bisa dipenuhi, maka akan dibuatkan order kembali dengan satu tembusan ke gudang yang mengindikasikan bahwa barang akan segera dikirim begitu sampai di gudang. Persediaan barang di gudang nomor 16 akan berkurang karena ada penjualan. Berdasarkan order penjualan dan persediaan yang dikeluarkan dari gudang, maka disiapkanlah faktur jual yang juga berfungsi sebagai bukti pengiriman nomor 17. Barang kemudian dikirim nomor 18 ke konsumen dengan faktur yang harus ditandatangani sebagai bukti penerimaan nomor 19. Setelah barang yang dikirim diterima dan faktur ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah proses penagihan piutang nomor 20 berdasarkan faktur yang telah ditandatangani tersebut. Siklus penerimaan berakhir ketika konsumen membayar kas nomor 21 atau cek untuk barang yang diterimanya. Rencana penjualan nomor 1 seringkali membantu perencanaan dalam pengadaan barang untuk dijual kembali atau untuk diproduksi. Umumnya order pembelian atau OP dipersiapkan berdasarkan perkiraan atau rencana penjualan. Di samping itu, order pembelian juga bisa dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem persediaan yang menunjukkan bahwa persediaan telah menunjukkan jumlah di bawah atau sama dengan titik pemesanan kembali atau reorder point nomor 2. Dengan input dari sistem persediaan tersebut, permintaan pembelian atau PP nomor 3 dikirim ke bagian pembelian yang selanjutnya akan membuat order pembelian nomor 4 untuk dikirimkan ke penjual atau supplier. Bagian pembelian harus menentukan penjual mana yang dapat memenuhi barang yang diperlukan. Dalam sistem berbasis komputer, seringkali OP dikeluarkan secara otomatis, sedangkan PP tidak dikeluarkan, hanya sebagai input untuk dibuat OP. OP dapat dianggap sebagai dokumen dasar yang mengawali siklus pengeluaran. Satu kopi OP disimpan bagian pembelian, dan yang asli dikirimkan ke penjual nomor 5. Dalam penerimaan transaksi, penjual mengirim barang ke perusahaan nomor 6. Ketika barang diterima pada gudang, bagian gudang membuat laporan penerimaan atau LP nomor 7 sebagai bukti bahwa barang-barang telah diterima, berapa banyak barang yang diterima, dan tanggal diterimanya. Kopi LP dan barang diteruskan ke bagian persediaan untuk menambah persediaan nomor 12. Transaksi ini dapat dilakukan melalui terminal komputer yang terletak pada bagian penerimaan barang, sehingga saldo persediaan dapat diupdate secepat mungkin. Bila semua data dalam komputer termasuk permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur dari penjual disetujui nomor 9, maka hutang akan dicatat, pengeluaran kas disetujui, dan cek nomor 10 ditulis pembayaran kepada penjual. Pada awal siklus produksi, order produksi nomor 27 dibuat berdasarkan kepada rencana produksi nomor 25 dan status persediaan yang ada di gudang. Transaksi kedua yang diperlukan untuk memproduksi barang adalah permintaan bahan baku nomor 28 atau komponen. Bahan baku yang dibutuhkan kemudian diberikan nomor 29 ke bagian produksi. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh karyawan bagian produksi adalah membuat barang yang dipesan dan mengalokasikan biaya tenaga kerja yang digunakan nomor 30 dan 31 untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Seperti biasanya, biaya-biaya ini diringkas dan dirinci pada rincian biaya produk nomor 32.
Pembayaran gaji dilakukan berdasarkan perhitungan absensi yang dihasilkan oleh kartu absen atau alat absensi elektronik yang lain. Berdasarkan kepada jumlah absensi yang tercatat dari setiap karyawan, maka dilakukanlah perhitungan biaya gaji yang harus dikeluarkan untuk setiap karyawan. Ketika proses produksi selesai, produk yang dihasilkan kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi nomor 34 untuk dijual. Persediaan barang jadi akan meningkat setiap ada proses produksi yang selesai. Sekian dari video ini, jika ada salah kata aku mohon maaf. Terima kasih.